Shalom. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, bulan akhir di tahun 2024. Waktu berlalu begitu cepat dan sebentar lagi kita juga akan merayakan hari Natal. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, hari ini mari kita menyiapkan diri untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang haus untuk menerima kebenaran. Dan biarlah kita mau belajar, kita mau diajar, kita mau diarahkan, kita mau dibentuk, kita mau disempurnakan. Karena itulah yang Tuhan mau dari kita. Hari ini kita bicara tentang Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita akan membaca dari satu kisah dari Maria, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Saya tidak menyiapkan tayangan di presentasi, tetapi bisa dibantu nantinya oleh tim media. Oke. Kita akan membaca ayat yang ke-26, yang pria bersama dengan saya, yang wanita bersama dengan kaumnya. Kita baca sampai akhir ayat yang ke-20. 26 sampai 38 ya. Di sana ada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Yang laki-laki silakan siap 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa melihat dari kisah yang sudah kita ketahui sebelumnya, tentu tentang bagaimana proses secara normal kemanusiaan Allah kerjakan ketika ia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat hadir di dunia menjadi sang juru selamat dunia. Proses yang normal dapat diterima oleh dunia melalui kelahiran seorang yang melalui seorang wanita begitu. Namun sesuatu yang berbeda diantaranya adalah bahwa hasil daripada Yesus lahir kita tahu itu tidak dari sebuah hubungan badan, tetapi karena Roh Kudus yang
masuk ke dalam kandungan daripada Maria. Dan tentunya kita bisa lihat di sini kalau dari kisah yang tadi dinyatakan pada waktu yang sama, maka juga ada saudaranya Elizabeth yang juga mengalami pergumulan kehidupan, menginginkan seorang anak, dan di masa tua dan juga mandulnya, tetapi Allah mau menyatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Allah punya kehendak dan rencananya, maka kehendak dan rencananya pasti terlaksana sempurna karena Allah sanggup mengerjakannya. Nah, apa saja pembelajaran yang dapat kita lihat, yang bisa kita petik daripadanya? Maka hal yang ini bisa saya kontrol atau sudah bisa dikontrol? Bisa, udah ya. Oke. Hal yang pertama adalah tentunya kalau dilihat Tuhan datang tiba-tiba kepada Maria melalui malaikat Gabriel yang diutusnya. Nah, apakah kedatangan malaikat ini membawa beban, membawa malapetaka, atau membawa sesuatu yang baik? Kita tahu sekarang karena kita sudah dapat ceritanya. Tetapi ketika kita di posisi Maria pada waktu itu, maka tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar karena kita belum tahu apapun juga. Ketika seorang malaikat datang untuk menyatakan Maria seorang perawan akan punya anak, dan di saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf, maka bagi Maria tentunya secara kemanusiaan, walaupun itu tidak terjadi pada Maria, mungkin pola pikirnya tidak dijelaskan oleh Alkitab, tetapi pada kebanyakan orang ini pasti akan terpikir, wah, ini malapetaka buat saya seorang gadis. Wah, ada banyak pikiran-pikiran yang akan berkembang di kepalanya. Itu sebabnya diwakilkan dengan sebuah pertanyaan, sesuatu yang dikatakan oleh Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Gimana bisa? Nggak masuk logika. Gimana saya nanti menghadapi banyak hal? Sebagai konsekuensi, kalau ini terjadi pada diri saya. Nah, itulah yang saya sebut dengan harga yang harus dibayar oleh Maria. Yang pertama berbicara tentang martabat. Ya, memang semua orang pasti menyambut gembira dikaruniai seorang anak, buah kasih sayang dari hubungan suami istri. Sebaliknya tentunya tidak ada orang, seorang pun tidak, yang menginginkan dikaruniai anak titipan. Karena tentu lingkungan masyarakat biasanya akan menghakimi, menganggap rendah martabatnya, dan tentu akan mengucilkannya. Ya. Jadi potensi harga yang harus dibayar yang pertama oleh Maria adalah pertaruhan martabatnya mungkin akan direndahkan dan kehidupan pribadinya akan dikucilkan oleh masyarakat lingkungannya. Maria menghadapi sebuah pilihan yang sangat sulit, ada harga yang harus dia bayar. Dan bagaimana dia harus menyikapi hal ini. Sekali lagi, saya dan saudara harus perlu mengakui mudah buat kita untuk belajar tentang hal ini, mudah buat kita untuk berpikir, tetapi sulit ketika kita di posisi Maria di waktu itu. Jadi mari ketika kita dengar firman Tuhan, kita berempati dan menempatkan diri di posisi Maria. Kalau saya seandainya adalah Maria, kira-kira respon saya seperti apa? Apakah saya akan meresponinya seperti Maria merespon, atau saya akan mengambil sikap respon yang berbeda? Tidak sama dengan Maria meresponi berita itu. Kemudian selain martabat, ada hal yang juga berpotensi yang harus dibayar Maria, diputus calon suami yang baik. Kalau diputus calon suami yang jahat, puji Tuhan. Memang gua mau putusin sebelumnya.
Tetapi ini diputusin oleh calon suami yang baik, bahkan dari, kalau orang bilang, kalau itu suka ingat apa namanya ya, kalau yang keturunan belakang itu apa namanya, bibit bobot bebet begitu ya, bibit bobot bebet begitu ya. Lihat bibit bobot bebetnya ya. Ada orang yang berlatar belakang punya bibit bobot bebetnya yang buruk, memang ini bisa berpotensi untuk sesuatu yang buruk ke depan, karena dia mungkin terbentuk di dalam lingkungan yang seperti itu, walau tidak selalu. Tetapi kalau dia tentunya ada di lingkungan bibit bobot bebet yang unggul, yang baik, ini potensi yang luar biasa. Jadi kalau saya harus pertaruhkan ini, nggak semua orang akan berani bayar harganya. Dan itulah yang menjadi pertimbangan oleh Maria tentunya, bahwa potensi diputus calon suami yang baik. Ya. Karena semua orang tentu punya hak untuk memiliki mimpi, harapan yang indah akan masa depannya, bukan? Punya status ekonomi yang meningkat baik, status sosial yang baik, menjadi pribadi yang dihormati di masyarakat. Karena itu bagi seorang wanita, bagi seorang gadis mempunyai calon suami yang baik, apalagi dari keturunan raja, adalah kasih karunia. Tapi sebaliknya kalau diputus itu ya malapetaka, bagaikan disambar petir di siang hari bolong. Rasanya sakit sekali. Tapi tadi pujiannya bilang, Tuhan tempat penghiburan bagi setiap orang yang terluka. Ada Tuhan tersedia. Tapi kita sudah tahu kan, respon Maria baik, bersambut. Yang ketiga potensinya adalah harga yang harus dibayar, apalagi kira-kira ini. Selain diputus, ini anak titipan. Ya. Bagi kebanyakan orang itu menikmati masa muda, masa berpacaran, masa-masa indah berdua sebelum harus menggendong seorang anak. Masa berkarir adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Ada orang-orang yang sudah menikah bahkan kepengen sepakat berdua, kita jangan punya anak dulu ya. Tunda dulu karena kita pengen menikmati masa-masa sebelum punya anak atau dibebankan untuk mengurus anak. Ingin supaya bisa nikmati. Tapi ini aku belum menikah, baru bertunangan, belum menikmati seperti layaknya seorang suami istri, tetapi aku harus punya anak, mengasuh, membesarkan, menyusui, dan seterusnya. Aku masih muda. Aku akan kehilangan masa-masa indah, masa mudaku, untuk kemudian fokus mengurus dan membesarkan anak. Kalau anak kandungnya, ada kasih di dalam hubungan ibu dan anak. Tapi ini anak titipan, bukan dari buah kasih sayang, bukan yang diinginkan. Ada banyak ibu-ibu yang melahirkan anak yang tidak diinginkan, bukan? Karena accident, karena kecelakaan. Bahkan ada kejadian-kejadian bayi yang dibuang. Dan ada berita-berita, kalau kita lihat berita-berita yang kriminal dan sebagainya, ada aja bayi yang ditemukan mati, dibuang oleh orang tuanya. Karena kehadirannya tidak diinginkan. Ini nggak mudah, nggak mudah. Berat rasanya. Dan kalau kita diperhadapkan dengan yang seperti ini, kira-kira kita bisa nggak berkata, Tuhan, inilah hidupku. Pasang badan. Mau nggak kita bersambut? Mau nggak kita dibentuk, diproses
seperti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Maukah kita menjadi medianya Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya dan dipakai untuk menjadi berkat bagi dunia? Bukankah kita memiliki sebuah keinginan-keinginan untuk kehidupan yang nyaman dan memang semua orang punya hak untuk itu? Dan yang keempat tentunya ini, menyimpan sesuatu ya yang nggak dipahami itu pasti mengusik pikiran kita seperti nyamuk. Adalah baik jika dapat mengerti dan memahami segala sesuatu yang kita lakukan. Orang lain minta kita lakukan dan atau sesuatu yang terjadi pada diri kita maupun pada lingkungan sekitar kita. Pada umumnya orang akan menggunakan logika dan itu adalah hal yang wajar dan perlu. Seberapa banyak orang kita ini yang sekarang kita kerjakan, ngerti nggak yang kita kerjain? Ada orang-orang yang nggak ngerti dia kerjain apa. Tapi dia kerjain aja. Dan mengerjakan sesuatu yang tidak kita mengerti itu nggak enak. Tapi mengerjakan sesuatu yang kita mengerti itu enak. Kalau orang bercerita, kita baca sebuah cerita dari artikel manapun, kemudian mau menceritakan, ada orang yang tipenya itu baca, dihafal. Kadang-kadang begitu dia cerita di panggung, di depan, udah demam panggung, blank semuanya. Dia gagap bingung, karena gak memahami apa yang dia mau sampaikan. Cuma ngandelin hafalan. Nggak ngerti, nggak mendalami, nggak menjiwai. Sehingga mampu menggunakan bahasanya sendiri. Karena pemahaman yang benar. Alkitab ini banyak rahasia, firman Tuhan ini banyak hal. Jika kita tidak mengerti, memahami makna dari apa yang dikatakan firman Tuhan, sulit buat kita untuk bisa sharing secara tepat dan benar. Dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Adalah jauh lebih enak jika kita mengerti apa yang kita kerjakan. Dan dengan mengerti, Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Tapi mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita juga tidak mengerti, gimana bisa menjawab setiap pertanyaan? Betul enggak? Maria akan berpotensi menghadapi berbagai pertanyaan masyarakat. Tapi dia nggak ngerti kenapa ini terjadi pada saya. Kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Kadang-kadang orang nggak ngerti untuk menerima tentang pelayanan. Apakah pelayanan itu sebuah beban atau kasih karunia? Ketika orang melihat pelayanan sebagai beban, maka dia tidak suka untuk melayani. Dia akan menghindar, dia nggak mau. Dia akan mencari alasan. Tapi kalau orang melihat sebuah pelayanan sebagai sebuah kepercayaan, orang akan berusaha mencari alasan bukan untuk menolak, tetapi bagaimana bisa mendapatkan kasih karunia itu. Dan kemudian dia akan bersikap sangat menghargainya karena bisa dipercaya di antara orang lain. Ternyata saya yang dipilih untuk dipercaya. Tahukah, malaikat datang kepada Maria mengawali pertemuan salam pertamanya apa? Bunyinya apa? Halo, tadi kita baca apa ya? Tadi kita udah bacakan ya? Apa? Nggak tahu. Coba perhatikan, karena dengan kita memperhatikan sendiri kita akan tahu. Apa mengawalinya? Kata apa?
salam. Tahu salam itu apa? Kalau bahasa aslinya kan shalom. Shalom itu apa? Damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera. Penunjukan kasih karunia dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, dan itu asalnya dari Tuhan, saudara akan dapat damai sejahtera. Bukan keributan. Bukan pertentangan. Pasti damai sejahtera. Artinya gini, aku mau beri kamu damai sejahtera. Maka dikatakan oleh malaikat, aku datang itu, kemudian apa? Salam hai engkau yang malaikat aja ngerti, tahu, karena dia tahu tuh, saya diutus apa. Kat datang tuh kepada gadis itu, si Maria. Kasih karunia aku kepadanya. Aku berkenan dan memakai hidupnya. Banyak orang dipanggil, sekali lagi sedikit yang dipilih. Tapi kalau menjadi orang-orang pilihan Tuhan, harusnya kita bersyukur. Hari ini saudara dipilih untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, maka menjadi orang percaya itu nggak semudah itu. Mudah, gampang-gampang susah lah gitu ya. Gampang-gampang susah. Karena ada sesuatu yang harus kita jalani. Ada misi di dalamnya. Ada maksud di dalamnya. Dan ini yang harus kita pahami. Apapun juga yang hari ini Tuhan mau berperkara, Tuhan mau beracara, Tuhan menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Belajar. Sekalipun situasi kita saat itu belum mengerti, miliki sikap yang kita pelajari dari Maria. Dia nggak ngerti, tapi ini harga yang harus dia bayar. Salam, shalom, damai sejahtera turun atas engkau. Karena engkau adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Kemudian meneguhkannya apa? Enggak cuma dikasih gitu, tapi akan ada pembelaan Tuhan. Tuhan menyertai. Begitu kan bunyinya? Ya kan? Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dia kasih sesuatu, nggak dilempar, nggak ditinggalkan, nggak dibiarkan, lu berjuang sendiri, terserah lu mau bagaimana. Tapi Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai dan selama dia masih ada bersama dengan kita, maka rahasia berhasil itulah di situ. Seperti Yusuf. Maka dialah yang membuat apa yang kita kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Jadi ujung-ujungnya itu pasti adalah sesuatu yang baik. Allah nggak pernah memberi sesuatu yang mendatangkan kecelakaan. Allah memberi sesuatu yang tidak membuat kita menjadi rusak. Tetapi Allah menginginkan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Karena itu yang perlu sikap kita adalah, Tuhan, inilah hidupku. Sebagai orang yang dikarunia kehidupan, lahir bukan karena kebetulan, mungkin diinginkan oleh orang tua, ataupun bahkan orang-orang yang tidak diinginkan. Tetapi kehidupan yang dikarunia Tuhan bisa lahir. Itu adalah milik Tuhan. Maka sepatutnya dikembalikan kepadanya. Sang pemberi kehidupan.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini hal yang saya mau ajak belajar saya dan saudara. Sama-sama belajar. Ada banyak hal yang sulit untuk dijalani dalam kehidupan kita. Tapi miliki sikap hati yang positif baik. Kita lihat respon positif dari Maria terhadap Tuhan. Sekali lagi respon positifnya apa? Ada banyak orang mengalami berbagai kejadian. Sekali lagi ada hal-hal yang bisa dalam hidup kita kendalikan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang salah itu bukan apa yang dilakukan oleh orang lain saja. Tetapi bagaimana kita merespon menyikapinya itu yang lebih menentukan. Saya nggak bisa melarang Dedi mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu karena Dedi punya hak hidup dan melakukannya. Dedi punya otak sendiri, pola pikirnya dan lain sebagainya, dan dia punya kemampuan untuk mengerjakan. Apa yang dikatakan Dedi dan apa yang dilakukan Dedi mungkin nggak cocok dengan saya. Apakah kemudian saya harus komplain dengan Dedi? Tidak, dan tidak berhak. Tapi bagaimana saya mengambil sikap meresponinya? Apa yang Allah kerjakan dalam hidup saya? Apa yang Allah kerjakan dalam hidup Maria? Ketika Tuhan menetapkan Maria sebagai pilihan Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat, sesungguhnya sebenar-benarnya manusia Maria itu tidak punya hak untuk menolak. Tapi Allah nggak pernah memaksa, walaupun dia berhak untuk memaksakannya. Karena dia sang pemberi kehidupan. Dia menunggu respon dari Maria. Dia menunggu respon dari saya dan saudara. Bagaimana kita meresponinya? Yang pertama, miliki sikap hati yang rendah. Maria itu rendah hati, dia tahu diri. Ada banyak orang nggak tahu diri. Lu nggak tahu siapa gua. Ya gimana gue mau tahu? Lu aja mungkin nggak tahu kan siapa lu. Pakai nanya ke gue. Gitu kan. Kadang-kadang kita sombong. Lu nggak tahu siapa gue. Kadang-kadang kalau saya menghadapi situasi-situasi yang kayak bikin kesel banget ya apa. Itu mulai ada pikiran-pikiran, seandainya saya kayak begini ya. Waduh. Waktu saya di rumah sakit nunggu ada cici saya yang datang. Dan dia ngajak kita setelah lihat kunjungan, kemudian di situ kan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran ada resto-resto ya. Salah satu bakso Afung begitu. Kami makan di situ, masuk ke situ. Di saya ini bawain saya, dia tahu kesukaan saya itu yang es dengan alpukat begitu, kelapa dan es teler lah kayaknya gitu ya. Dan saya diberi dan saya coba buka untuk makan di situ. Kemudian awalnya kita bisa jalan, tapi lama-lama ada petugas bilang, Pak, sorry maaf, nggak boleh makan dari makanan luar di sini. Secara kemanusiaan agak tersinggung ya, tersinggung gitu. Kemudian berkembang, aduh, seandainya tuh saya adalah pemilik, maka gue udah bilang tuh sama orang itu, lu nggak tahu siapa gue, gitu. Tapi kalaupun kita seperti apa, kan nggak perlu. Kita harus tetap rendah diri, rendah hati. Ya, rendah hati. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Tahu tempatkan diri aku dengan Tuhan. Sebenarnya kita nggak punya hak untuk menolak apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tapi seringkali manusia merasa bisa dan mengambil keputusan maunya dia. Dia bisa berkata tidak, aku nggak mau, aku sibuk, aku nggak punya waktu. Ada banyak hal yang harus aku kerjakan.
Ada banyak orang punya kepentingan sendiri, bukan kepentingan Tuhan yang diutamakan. Ada banyak orang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada orang. Aduh, nanti mertuaku bisa marah dengan aku ke gereja terus, misalnya. Suami aku bisa marah kalau aku terus pelayanan begini. Dia lebih takut sama manusia ketimbang nanti kira-kira apa kata Tuhan ya. Bukankah itu kenyataan yang kita hadapi? Tapi Maria tahu diri. Siapa sih aku ya? Aku cuma seorang hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Orang yang rendah hati dan tahu diri akan menghargai kemurahan kasih karunia Allah sebagai kepercayaan Allah yang berotoritas terhadap kita. Karena kita tidak memiliki kesempatan yang selalu sama dan kita bisa dapatkan ketika kita mau. Kasih karunia Allah diberikan kepada orang dengan percuma tentunya, tergantung kepada kita. Banyak yang Tuhan kasih ke kita. Saudara masih dapat kesehatan, itu kasih karunia. Betul nggak? Ada banyak orang berani bayar harga apapun juga demi kesehatan, bukan? Betul nggak? Saya setiap hari minum vitamin, dan vitamin itu harus dibeli. Kalau habis beli lagi. Vitamin saya banyak. Saya minum D3, saya minum zinc, B6 terkandung di dalamnya. Saya minum vitamin E, saya minum omega, dan itu setiap hari saya minum. Habis beli lagi. Dan itu adalah cost biaya. Tapi untuk jaga kesehatan, imun, karena kurang tahu diri, saya kurang tidur, paling 5 jam setiap hari. Saya harus jaga kesehatan. Saya jaga pola makan, saya gosok gigi, selama 10 kali gosok, 7 kali gosok, yang pertama, 3 kali gosok yang kedua, selesai saya gosok lidah saya semua dengan sikat gigi yang kedua. Lidah digosok, di bawah lidah digosok, di langit-langit digosok. Setelah itu saya kumur. Maka saya mandi setengah jam. Karena saya bersih-bersih, sangat bersih sekali. Saya jaga bagian saya. Tapi selebihnya kalau sampai sakit lagi, kan di luar kemampuan, bukan? Ya berusaha lagi untuk sehat. Tapi jangan orang mencobai. Oh saya enggak, saya kuat, saya bisa. Tahu diri, kita ini cuma daging, tubuh. Daging itu lemah. Roh itu lemah ya. Jadi saya lupa itu. Oke. Nah, Roma pasal 9 ayat 16 sampai 20. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, itu ayatnya. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Enggak ada tuh cerita-cerita kita punya hak jawab, protes ataupun juga menolak. Jadi seharusnya kayak gini nih sikapnya, ya. Mazmur pasal 144 ayat 3, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Wah, luar biasa. Jadi biji mata Tuhan. Dijaga, dilindungi, dirawat, dipelihara. Setiap orang kan jaga mata, toh. Saya bersyukur waktu saya katarak, setelah operasi katarak, dulu saya pakai kacamata, sekarang saya nggak pakai kacamata. Kacamata jadi beban dulu. Berat kadang enak. Main bulu tangkis, kadang-kadang bisa jatuh. Tapi saya pakai iman. Gua udah lepas aja dah. Saya masih bisa lihat saudara. Saya punya
Minus saya punya, plus saya punya silinder. Tiga-tiganya lengkap sama saya. Kasih karunia Tuhan baik sama kita semua. Yang kedua, maka setelah kita punya sikap rendah hati, baru kita bisa bersambut atas rencana Tuhan. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi lah jadi pribadi yang positif. Tuhan, inilah hidupku. Maka kita menjadi orang-orang yang bersambut atas rencana Tuhan. Kita memiliki kesediaan untuk taat dan mau dipakai Tuhan. Kan saya berulang kali, hidup saya tahu persis tentang diri saya tahu persis tentang hidup saya. Dulu saya seperti apa, sekarang saya apa. Saya tahu ada beberapa perubahan-perubahan dalam hidup saya. Ada beberapa perubahan karakter yang fundamental yang terjadi dalam diri saya. Dan ada perubahan konsep hidup yang total berubah dulu dan sekarang. Sekali lagi, buku yang bestseller The Purpose Driven Life itu sangat memberkati hidup saya. Dengan buku itu saya totally berubah. Saya sadar kalau dulu saya punya planning A, B, C, D. Saya doa gumulin dan paparkan ke Tuhan, minta endorse, minta disetujui, minta didukung, minta dikabulkan. Saya pimpin jemaat waktu itu, saya punya planning A, B, C, D, tema begini dan seterusnya, berdasarkan pola pikir saya. Tapi ketika The Purpose Driven Life itu mengubah pola pikir saya, maka saya jadi orang yang bertanya, Tuhan, saya ada, Tuhan maunya apa? Saya ada, untuk apa? Tuhan, ini jemaat, bukan jemaat saya. Ini punya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang bekerja buat pekerjaan Tuhan, dia kerja buat Tuhan, bukan buat saya. Saya pun kerja buat Tuhan. Yuk kita kerjakan itu. Ya, selanjutnya Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa aja Tuhan mau, baru kita layak nyanyi pujian itu. Suka-sukamu Tuhan, ya, baru layak kita nyanyi. Kalau enggak kita enggak layak. Kita jadi penipu. Kita nyanyi suka-sukamu, tapi kita suka-suka kita. Kita membohongi Tuhan. Katanya suka-sukamu, tapi praktek hidup suka-suka kita. Maria itu jadi padamu menurut perkataanmu, Maria pasang badan. Mengizinkan Allah berkarya seluas-luasnya dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga disertai dengan perbuatan yang konsisten. Ya, saya itu jadi contoh model juga. Dia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pakailah aku, sesuka engkau. Aku cuma ini. Dengan segala kekurangan, keberadaan yang ada. Sebelum saya naik ke sini, dalam hati sekali lagi saya doa, Tuhan ini aku. Cuma jadi corong, semoga saya bisa menjadi corong yang baik. Cuma jadi speaker yang baik, yang menggemakan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, bukan yang saya mau. Orang yang merespon Allah dengan kesediaan diri menuruti apa yang Allah kehendaki, akan mengalami hidupnya dimuliakan Allah seperti Maria. Yang menempati posisi yang paling terhormat dan mulia di hadapan Allah dan manusia. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, maka dikatakan kepadanya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Wow, merasa sesuatu kehormatan dikunjungin Maria. Kenapa?
Ada banyak masyarakat mungkin, wah ini, banyak orang seringkali suka menghakimi, bukan? Betul nggak? Hamil di luar nikah lo. Ih jijik, gue nggak mau dikunjungin dia, gue nggak mau berteman sama dia. Acis. Kita seringkali mengambil sikap Tuhan sebagai hakim. Kita banyak seringkali sudah menghakimi banyak orang. Tapi Tuhan saya dan Tuhan saudara baik. Dia bisa terima kita apa adanya. Di situasi ini kayak begini, dikunjungi. Puji Tuhan. Memang belum kelihatan dia melendung pada waktu kunjungan. Jadi nggak tahu. Tapi apakah setelah Elizabeth tahu kemudian dia jadi musuhan? Mengucilkan? Tidak. Alkitab tidak menulis seperti itu. Yang ketiga, Maria hidup oleh iman. Dia belajar tidak lagi pakai logikanya. Dia tidak lagi pakai apa yang menurut dia mau. Dia belajar hidup oleh iman. Dia menyerahkan hidup, dia mempercayakan hidupnya kepada apa yang Tuhan mau. Mempercayai firman Tuhan. Yang berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya pasti Tuhan akan bertanggung jawab kalau dia kerjakan ini buat aku. Allah kita itu Allah yang tanggung jawab, betul? Siapa yang menghamili Maria? Jangan Yusuf bilangnya, ya. Siapa? Tuhan, Roh Kudus, betul nggak? Dan dia yang menghamili Maria, yang buat Maria hamil. Di situ benihnya, di situ ada Roh Kudus, benih Allah. Dan dia pasti bertanggung jawab. Banyak orang seringkali manusia nggak bertanggung jawab kok. Cuma mau yang enak doang, nggak mau yang nggak enak. Bukankah itu yang dikatakan seorang istri Ayub? Ketika Ayub sudah mengalami bencana yang luar biasa dan sebagainya, kutuki Allahmu, masa kau masih bertekun juga? Udah kayak gini, lihat bau lagi, busuk lagi. Jijik aku. Sebagian versi istri meninggalkan dia. Cerita ini saya pernah dengar pertama kali dalam hidup saya itu ketika saya sekolah di SD Muhammadiyah, versi Islam. Oleh guru bercerita tentang ini. Roma 9 ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Jadi Allah kita memiliki kemampuan dan firman-Nya pasti dikenapi. Meskipun tidak dapat dimengerti, meskipun tidak dapat mengerti dan memahami pada saat itu, sikap mempercayai Allah yang berotoritas dan penuh kemurahan adalah sikap yang benar dan tepat. Jika kita sudah beroleh kasih karunia Allah, mungkinkah Allah sendiri yang akan menjerumuskan kita? Tentu tidak. Jadi berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita dapat mempercayai Allah sepenuhnya. Yang terakhir, hadapi setiap persoalan bersama Tuhan. Jangan ngandalkan teman, jangan ngandalkan orang. Hadapi setiap persoalan bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Enggak usah bergantung sama manusia. Maria masih harus berhadapan dengan Yusuf calon suaminya, keluarganya, sanak familinya, masyarakat di sekitarnya yang tidak mengerti apa yang telah, sedang, dan akan terjadi yang dialami oleh Maria. Tetapi Maria tetap akan menghadapi semua hal itu. Dia tidak menghindar atau lari dari masalah.
Karena menghindar, lari dari masalah bukanlah jawaban yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Maka Maria siap pasang badan, Maria melakukan semua dengan langkah iman, dan dia hadapi semua bersama Tuhan. Dari pihak Yusuf, sikap yang terpuji terhadap Maria adalah tidak mempersoalkan atau menjadikan sebuah persoalan yang dapat mengarah pada pemutusan hubungan mereka. Ada banyak sikap-sikap respon manusia seringkali menghakimi. Ada banyak sikap-sikap respon manusia yang seringkali menuduh. Ya, kadang-kadang lebih banyak kita mempersoalkan hal-hal yang seharusnya tidak dipersoalkan. Kita banyak kali membuat masalah. Padahal kita seringkali menganggap itu masalah, padahal kitalah yang menciptakan masalah. Dengan mempersoalkan hal yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Masalah akan mengejar hidup kita, masalah akan menjadi warna hidup kita. Tapi sedapat mungkin belajarlah, kalau tidak prinsip, tidak perlu itu kita persoalkan. Yusuf sekalipun ini hal yang prinsip bagi hidupnya, dia lebih taat sama Tuhan. Dia tidak pakai logika. Banyak manusia pakai logikanya. Dengan logika yang ada, dia kemudian berpikir dan berpendapat, bahkan dia bisa menghakimi. Tetapi Yusuf tidak mengambil sikap seperti itu. Dia lebih menyerahkan hidup kepada Allah dan dengan dengaran kepadanya. Itu sebabnya maka Yusuf mau menerima Maria di kondisi yang dia masih belum mengerti. Itu sebabnya Yusuf juga mengambil sikap mempercayai Maria dengan apa yang Maria jelaskan kepadanya, lebih daripada sikap menghakimi dan kemudian memvonis dan memutuskan sepihak. Ini sikap-sikap yang seharusnya dimiliki orang percaya, berbeda dengan orang dunia. Hal ini dikarenakan Yusuf mau mendengar suara Tuhan yang berbicara kepadanya dalam mimpi. Kalau kita dekatkan diri sama Tuhan, kita peka suara Tuhan, kita terima tuntunan Tuhan, percayalah, hidup kita ada dalam campur tangan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit diri. Kita angkat lagu pujian. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Baik, pelayan Perjamuan Kudus silakan ke depan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami telah dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami meresponi firman Tuhan secara tepat dan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan telah menyampaikan. Kiranya Roh Kudus mengerjakan apa yang Bapa kehendaki di dalam tiap-tiap pribadi. Tuhan, inilah hidupku. Pakailah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sebab di tangan-Mu Engkau dapat mengerjakan segalanya. Bahkan Engkau dapat menjadikan segala-galanya baik. Di tangan-Mu ada masa depan. Di tangan-Mu ada harapan. Biarlah hati kami tetap berpaut kepada Engkau. Memiliki sikap hati yang taat. Yang juga tetap mau menyediakan hidup bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah datang beribadah, yang telah mendengar suara firman. Dan biarlah kebenaran firman-Mu akan tetap tinggal di dalam hidup kami. Tidak seperti orang yang berdiri di atas cermin, di depan cermin, kemudian berlalu dan melupakannya. Tetapi mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang menghidupi apa yang telah kami dengar. Dan kami percaya Roh Kudus akan meneguhkannya dan menolong setiap kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar, yang Tuhan anugerahkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang telah mati menggantikan kami yang seharusnya menerima hukuman yang kekal karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur menerima karunia keselamatan dan pengharapan diselamatkan dan hidup yang kekal dalam Engkau. Kami ingin untuk menghargainya dan tidak menjadikan itu sia-sia. Ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa kesalahan kami. Ampunilah kami atas apa yang sudah kami lakukan. Layak Engkau di hadapan untuk menerima kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah ada pembaruan, ada restorasi yang total dalam kami menyikapi hidup ini, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Turunkan anugerah dan berkat Tuhan atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan buat kami, sehingga setiap orang yang menerimanya dalam iman, mereka dipersatukan Engkau, mendapatkan kekuatan dan kesegaran yang baru. Roh kami diperbarui dan kami terus semangat untuk tetap setia sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kuduskan kami yang melayani, kuduskan jemaat yang menerimanya, sehingga kami semua sama boleh dilayakan Tuhan, dibenarkan Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.